Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di majelis online kita dalam rangka pembahasan melanjutkan pembahasan fikih salat dari kitab Zadul Mustaqni'. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pak insyaallah taala kita akan lanjut kepada syarat salat berikutnya, yaitu menghadap kiblat. Nah, ini ana izin share screen ya. Insya Allah ada kelihatan ya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara syarat-syarat salat itu adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Fala tasihhu bidunihi illa li'ajizin wa mutanaffilin raqibin sa'iri fi safar wa yalzamuhu iftitahu salati ilaiha wa mashin wa yalzamuhu al-iftitahu war-ruku' was-sujudu ilaiha. Yang pertama, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, yaitu adalah di antara syarat sah salat itu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dalam artian ini harus terpenuhi dan sebagaimana syarat-syarat yang lain, jika tidak maka tidak sah salatnya. Hanya saja di sini ada beberapa pengecualian. Dalam artian ketika apa yang disebutkan dari pengecualian ini terjadi, maka walaupun sholatnya tidak menghadap kiblat, maka tetap sah. Apa pengecualiannya? Yang pertama itu adalah al-ajiz, yaitu orang yang tidak mampu lagi menghadap kiblat. Misalnya dia orang yang sedang sakit, lagi sakit juga nggak ada yang bantuin dia, ya kan, mungkin dia di kamarnya sendirian, kasihan. Sedangkan mau menghadap pun udah sulit. Nah, yang seperti ini jarang tentunya ya, orang yang ajiz, yang tidak mampu sampai sedemikian rupa, ini jarang sekali. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang orang yang berkendaraan ketika safar. Nah, kata penulis di sini, mutanaffilin raqibin sa'irin fi safar. Orang yang berkendaraan dalam safar, tapi konteksnya mutanafil. Mutanafil itu adalah selain sholat fardu. Nah, sehingga di sini penting untuk difahami bahwa ketika orang yang sehat-sehat aja, ini kan sehat-sehat aja gitu kan, alhamdulillah nih, sehat-sehat aja, mampu safar dan segala macam, maka boleh nggak menghadap kiblat. Hanya saja dilihat syaratnya gitu. Yang enggak itu syaratnya itu adalah, konteksnya itu adalah dia sedang berkendaraan. Berkendaraannya itu juga sedang safar gitu. Dan konteksnya sholat yang dia lakukan itu adalah selain sholat fardu. Selain sholat fardu, maka boleh tidak menghadap kiblat sepenuhnya. Sepenuhnya. Kenapa dikatakan sepenuhnya? Karena pada kata-kata selanjutnya penulis bilang di sini, dia bilang rahimahullah taala, wa yalzamuhu iftitahus salati ilaiha. Pada awal-awal, yaitu pada takbiratul ihram, harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat.
Jadi misalnya orang mau sholat rawatib gitu ya, sholat qobliyah atau ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah gitu, kiblatnya ke sini nih. Kiblatnya ke sini, sedangkan mobilnya dia begini. Ya kan? Mobilnya begini atau ya supirnya gitu ya, supirnya sebelah, mobilnya pokoknya ke arah sana, kiblatnya ke sini. Jadi ketika takbiratul ihram, dia belokin dulu badannya, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia balik lagi sesuai dengan arah mobilnya atau keretanya. Nah ini jalan terus. Nah ini nggak masalah. Hanya saja terkadang orang sholatnya itu sholat wajib, tapi caranya nggak ngadep kiblat sepenuhnya. Gitu. Maka yang seperti ini nggak bisa, karena yang dibolehkan tidak menghadap kiblat sepenuhnya itu adalah dalam konteks mutanafil, orang yang sedang sholatnya itu selain sholat fardu. Jadi ini pengecualian yang kedua. Nah, pengecualian yang ketiga itu adalah orang yang sedang jalan. Orang yang jalan, ya kan? Orang yang jalan. Di sini sebagaimana kata penulis, wa mashin, yaitu orang yang sedang jalan, wa yalzamuhu al-iftitah wa ruku' wa sujudu ilaiha. Nah, orang yang jalan ini juga boleh sholatnya jalan kaki ya tentunya. Jalan kaki ini juga boleh tidak menghadap kiblat sepenuhnya. Nah, masa sih Ustaz? Iya, gitu. Konteksnya kayak gimana? Konteksnya itu sama seperti sebelumnya, karena ini merupakan kias. Dikiaskan orang yang jalan kaki itu dikiaskan dengan orang yang berkendaraan. Jadi orang yang jalan kaki dikiaskan dengan orang yang berkendaraan. Jadi konteksnya juga dalam safar dan konteksnya juga dalam selain sholat fardu. Hanya saja orang yang jalan kaki bedanya dengan orang yang kendaraan. Kalau orang kendaraan rukuknya susah, ya kan, sujudnya juga ribet. Ya, sujud di mobil bagaimana kan gitu kan? Sujud terus rukuknya bagaimana? Beda dengan orang yang jalan kaki. Kalau orang yang jalan kaki, ya otomatis bisa ruku, bisa sujud. Oleh karena itu, kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, maka wajib bagi orang yang jalan kaki untuk menghadap kiblat kapan? Yang pertama itu ketika awal takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Terus yang kedua itu adalah ketika ruku. Dan juga yang ketiga itu adalah ketika sujud. Nah, ini bagi orang yang berjalan kaki. Nah, ini tentang permasalahan syarat menghadap kiblat dan pengecualian siapa saja orang yang boleh tidak menghadap kiblat sepenuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, menghadap kiblatnya harus tepat apa enggak? Nah, ini merupakan pembahasan yang berulang kali gitu muncul di zaman sekarang. Ustaz, ngadepnya kemana nih? Ke sini, ke kiri dikit, apakah harus dimiringin dikit? Ya kan kalau di Indonesia dimiringin sedikit gitu. Dimiringin sedikit. Nah, yang seperti ini setelah dibahas tuntas oleh para ulama, maka di sini akan kita baca. Gitu. Kata penulis rahimahullah taala, wa fardu man qaruba minal qiblah isabatu ainiha wa man ba'uda jihatuha. Jadi terhadap menghadap kiblat, mau ngadapnya ke kanan, ke kiri, miringin dikit apa enggak, berapa derajat. Nah, ini ada dua konteks. Jadi konteksnya itu yang pertama adalah dia berada dekat dengan kiblat atau tidak, gitu kan? Nah, konteks yang pertama itu adalah dekat dengan kiblat. Maksudnya dekat dengan kiblat, maka yang pertama itu adalah orang yang berada di dalam Masjidil Haram, di dalam bangunan masjidnya ya, gitu. Karena Masjidil Haram ya menurut ala kulli hal, pembahasan lain lagi, yang berada di dalam masjidnya. Nah, kalau udah berada di dalam masjidnya, maka harus tepat menghadap Ka'bah. Harus tepat menghadap
Ka'bah. Gitu. Dalam artian kalau misalnya Ka'bahnya di sini gitu, terus dia miring dikit, ya Allah Ustaz cuma miring dikit, Ustaz. Nggak bisa. Kalau misalnya dia di dalam situ harus tepat menghadap Ka'bah, nggak boleh mencong-mencong dikit, nggak boleh apa ya, nggak boleh luput. Maka isobatu ainiha harus tepat menghadap Ka'bah. Jadi kalau misalnya dia berada di Masjidil Haram, isobatu ainiha gitu, harus tepat menghadap Ka'bah. Alhamdulillah enaknya itu kalau udah di dalam Masjidil Haram biasanya garis-garis safnya itu udah ditentuin tuh. Walaupun bundar gitu ya bentuk bangunannya, tapi udah ada garis-garisnya. Insya Allah kalau kita ikutin garisnya, maka itu ya nggak akan luput lah dalam menghadap Ka'bah. Yang dikatakan berada dekat dengan kiblat itu adalah ketika di luar bangunan masjid, di luar bangunan Masjidil Haram. Maka yang seperti ini harus tepat menghadap bangunan masjid. Harus tepat menghadap bangunan masjid. Misalnya kita mau masuk Masjidil Haram susah, dapatnya di pelataran. Terus gimana dong? Udah tinggal menghadap masjidnya aja. Menghadap masjidnya yang ya gitu. Sama lah kayak gini. Di luar pun insya Allah masih ada garis-garisnya yang udah dipasang sehingga ubin-ubinnya juga udah diarahkan sedemikian rupa, kita tinggal ikutin aja. Ya, insya Allah kalau bagi orang yang dekat dengan kiblat, nah ini ya pembahasannya seperti ini dan gamblang gitu ya. Nah sekarang yang jauh dengan kiblat, ini lebih relevan dengan kehidupan kita gitu, di mana kita tinggal di Indonesia, jauh dengan kiblat, jauh sekali gitu kan, ribuan kilometer terpisah dengan kiblat. Nah ini yang seperti ini gimana? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, dia bilang bahwa waman bauda, ya kalau jauh dari kiblat maka cuma cukup dengan jihad Tuhan. Cukup ya kan? Cukup cukup mengarah apa ya bahasa Indonesia? Cukup menghadap arah kiblat. Jadi arah kiblat itu ditentukan ya kalau zaman dulu utara menghadap mana nih? Utara, selatan, ya kan, barat, timur. Barat timur. Makanya kata Nabi SAW, bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara barat dan timur itu semuanya kiblat. Antara barat dan timur itu semuanya kiblat. Sedangkan Nabi SAW itu bersabda yang demikian itu ketika beliau ada di Madinah. Karena ya para sahabat kan juga pasti bertanya gitu ya. Nah ini bentuk bagaimana para sahabat itu ya, artinya kalau kita itu peduli dengan kiblat, sahabat pasti lebih peduli gitu ya. Makanya beragama itu mengikuti dengan teladan mereka itu penting. Gitu. Ya. Kita peduli dengan kiblat, sahabat juga pasti peduli dengan kiblat. Masa sih mereka nggak pernah nanyain? Mereka pernah nanyain. Gitu, nanya kepada Rasul SAW, ya Rasul kan baru hijrah gitu dari Mekah gitu ya, nyampe di Madinah, ini ngadep kiblatnya kemana ya? Gitu. Kalau udah di masjid mah enak gitu, ada mihrabnya udah ketahuan. Nah, kalau kita lagi di rumah, lagi di pasar, pengen sholat gitu, ngadep kiblatnya kemana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bilang jawabannya nggak pakai sekian derajat, lihat ini, lihat itu. Enggak, dia cuma bilang bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Tahu barat, tahu timur, ayo udah. Di antara barat dan timur, insya Allah itu semuanya kiblat. Artinya miring-miring dikit boleh nggak? Miring-miring dikit nggak masalah. Jadi miring-miring dikit nggak masalah. Gitu. Bahkan di antara sebagian ulama bilang bahwa sampai miring 20 derajat sekalipun itu nggak masalah. Masih tetap sah hukumnya. Tapi kalau udah miringnya ya kan fatal gitu, miringnya 180 derajat, ya 180 derajat mah bukan miring Ustaz, itu bertolak belakang. Nah yang ini jelas gitu ya. Atau misalnya 45 derajat,
jauh banget gitu. Dia ngadepnya sana, di sini malah ngadep ke kanan. Nah, ini 45 derajat udah terlalu besar. Nah, yang seperti ini ya penting untuk difahami. Artinya ketika nanti ada pembahasan ternyata masjid yang kita bangun kurang 10 derajat, kan sering gitu ya. Kita misalnya pergi ke pusat perbelanjaan gitu, kemudian ke musolahnya, terus itu tanda miring kiblatnya itu stikernya itu ganti-ganti terus. Ganti-ganti terus, kadang miring ke sini, kadang miring dikit ke sini, kadang miring dikit ke sini gitu. Padahal miring-miring dikit yang seperti ini nggak masalah gitu, tapi karena orang sekarang wah harus tepat gitu ya. Tepatnya menurut siapa? Aplikasi antum atau aplikasi ana gitu? Karena aplikasi kan juga nggak sama persis gitu, pasti ada beda miringnya 1 derajat 2 derajat. Nah, yang seperti ini nggak masalah, nggak memudaratkan. Kenapa? Karena konteksnya itu adalah kita jauh dengan kiblat. Kalau jauh dengan kiblat maka miring dikit ini nggak ada masalah sama sekali. Nah, terkadang orang yang tidak mengetahui fikih ini bahkan sampai kadar ekstrim sekalipun itu merombak masjid dalamnya gitu ya. Kalau misalnya Ana pernah sholat di mana ya? Masjid besar gitu di daerah Menteng, Masjid Cut Mutia kalau nggak salah. Ana masuk ke dalamnya, mihrabnya itu udah jelas. Jadi mihrabnya itu ketika dibangun pertama kali oleh yang membangun masjid tersebut, mihrabnya ke sini. Gitu. Cuma gara-gara sekarang orang udah punya aplikasi, ternyata ya menurut mereka mihrabnya itu sama aplikasi kiblat itu beda 10 derajat. Akhirnya mihrabnya nggak bisa diganti, itu garis safnya diganti. Sehingga orang safnya nggak rapih. Gitu, nggak rapih. Kenapa? Karena saat itu ya udah ada tiang-tiang masjid ya, kalau dimiringin ya otomatis safnya berantakan, ada yang kepotong tiang masjid juga. Nah, ini gara-gara memang tidak memiliki pemahaman fikih tentang permasalahan menghadap kiblat dengan konteks mereka yang jauh dari kiblat. Nah, ini tentang permasalahan mau menghadap kemananya ketika sholat dalam permasalahan kiblat. Ya, maka konteksnya ada dua, apakah dia dekat? Kalau dekat, ya berarti harus menghadap isobatu aini, harus menghadap Ka'bahnya. Terutama bagi mereka yang berada di dalam bangunan Masjidil Haram. Kalau misalnya di luar, berarti harus menghadap masjidnya. Tapi kalau udah jauh, maka yang seperti ini cukup untuk menghadap arahnya saja. Dan arahnya ya sebagaimana ini udah pakem gitu ya, udah pernah ditanyakan sama para sahabat dan telah dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka arahnya utara, selatan, barat, timur. Gitu. Maka selama masih mengarah ke sana gitu, belum pindah gitu ya, belum pindah, maka yang seperti ini tetap dikatakan dia menghadap kiblat walaupun miring sedikit. Allah a'lam bishawab. Yang selanjutnya tentang permasalahan ketika seseorang itu nggak tahu gitu, nggak tahu tentang kiblatnya itu di mana, kiblatnya itu di mana ya. Ya tentunya ini kalau zaman dulu kan apa ya, bisa dibilang nggak ada aplikasi gitu ya. Kalau sekarang masya Allah aplikasi kiblat tuh udah terinstall gitu pada smartphone kita. Ala kulli hal kita bahas fikihnya. Fa in akhbarahu thiqatun biyaqinin aw wajada mahariba islamiyah amila biha. Jadi kalau misalnya orang tidak tahu arah kiblat. Maka ini gimana? Ya, ada beberapa jalan gitu. Yang pertama ada orang yang di sini fikoh, ya kan? Yang fikoh artinya yang dipercaya secara yakin memberikan kabar, secara yakin memberikan kabar. Kayak misalnya, aduh ini
kemana nih kiblatnya? Tiba-tiba ada orang, ya kan, dilihat dari penampilannya, ini orang kayaknya orang yang peduli juga dengan sholat. Iya deh, ini peduli nih sama orang dengan sholat. Terus tiba-tiba dia bilang, kita tanya sama dia, Mas, arah kiblat kemana ya? Oh, kiblat ke sana, Mas. Arah sini. Nah, yang seperti ini, maka ada orang yang dipercaya dan dia pun yakin memberikan kabar tentang kiblat di mana, maka kita ambil kabarnya, kita pegang. Oh, ke situ ya udah, bismillah. Sholatnya menghadap ke situ. Nah, ini bisa juga dikiaskan dengan aplikasi-aplikasi kiblat. Aplikasi-aplikasi kiblat. Jadi kalau misalnya kita udah nggak tahu kiblat di mana, tinggal buka aplikasi. Kenapa? Ketika buka aplikasi ya insya Allah ini bisa dipercaya dan perhitungan dari si aplikasi kiblat itu merupakan hasil yang yakin lah kita, nggak salah nih. Bismillah, insya Allah nggak salah. Ini tentang kabar dari pihak lain kepada kita tentang kiblat itu di mana. Yang kedua, kita juga bisa melihat mihrab yang ada di tempat sholat gitu ya, di tempat sholat. Kadang kita masuk ke musola gitu kan, masuk ke musola nggak tahu kiblatnya di mana. Kita ngapain nih? Tinggal ngelihat mihrabnya di mana kan gitu kan. Masuk masjid gitu. Apa masjidnya? Istiqlal. Masuk masjid Istiqlal, apa kita nanya arah kiblat di mana? Pak, kiblat mana ya? Kan enggak. Gitu. Kita tinggal ngelihat, oh arah mihrab ke sana ya, berarti kiblat ke sana. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam tempat-tempat sholat, nggak pernah lagi nanya-nanya tentang kiblat. Kenapa? Karena udah ada yang namanya mihrab di dalam tersebut gitu. Mihrab yang tempatnya imam gitu ya. Insya Allah antum tahu lah. Jadi ya orang tinggal ngeliat, oh mihrabnya ke sana ya, berarti kiblatnya juga ke arah sana tanpa perlu ditanya-tanya lagi. Ini udah bener ya Pak, mihrab kiblatnya ke sana ya. Jangan tanya-tanya kayak gitu karena jadi aneh gitu kan, orang kenapa ya, udah jelas mihrabnya di sana, dia malah pakai tanya lagi arah kiblat kemana. Udah Pak, gitu. Artinya jangan sampai was-was, jangan sampai ekstrim. Ini alhamdulillah ini agama walaupun kita tidak menggampangkan, tapi insya Allah perkaranya mudah gitu. Kita tinggal lihat, oh mihrab ke sana, ya udah bismillah, berarti arah kiblat ke sana. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, amila biha. Maka barang siapa yang mendapatkan yang nomor 1 ya kan, atau yang nomor 2, maka ini bisa dijadikan pegangan bagi dia untuk sholat menghadap kiblat sesuai dengan apa yang dia terima, baik dari nomor 1 ataupun dari nomor 2. Wa yustadallu 'alaiha fi safar bil qutb wasyams wal qamar wa manazilihima. Kalau misalnya kita lagi safar, ya itu kan gampang Ustaz. Kalau misalnya ada orang yang ngasih kabar atau kayak gimana. Kalau sedang safar gimana? Maksudnya kayak karena sedang safar, ya tentunya dalam konteks kitab itu tidak ada siapa-siapa gitu. Tidak ada siapa-siapa yang bisa ditanya. Juga tidak ada mihrab yang bisa dilihat. Nah, ini konteks safar ketika zaman dulu ya. Hanya saja kan kalau zaman sekarang ya insya Allah kita punya aplikasi kiblat gitu. Ya mungkin kalau di sini kita mau iniin konteksnya lagi, ya baterai juga lowbat lah, ya kan? HP mati atau tidak ada sinyal paket data. Nah ini konteksnya gitu ya, kita lagi safar, nggak ada yang bisa, siapa-siapa yang bisa ditanya, mihrab nggak ada yang bisa dilihat, HP mati, mau buka aplikasi kiblat juga nggak bisa, atau belum install, pengen install juga sekarang udah nggak ada paket data. Nah, terus kalau yang seperti ini bagaimana? Maka kalau yang seperti ini dia tinggal melihat tempat, ya kan, melihat mana barat, mana timur, kutub, ya kan, mana barat, timur, melihat matahari, melihat bulan,
Nah, artinya ketika misalnya matahari terbit dari sana, oh berarti yang sana barat, sana timur nih. Oh tenggelamnya ke sana, sana barat, sana timur nih. Berarti sana utara, sana ini. Kalau kita di sini, kalau mau menghadap kiblat itu berarti ke arah demikian dan demikian. Yang seperti itu. Nah, ini jadi hitung-hitungan gitu. Jadi dia berusaha menggunakan apa yang dia punya, baik dari bulan, bintang, bahkan arah tempat gitu, terbenamnya matahari. Maka yang seperti ini bisa digunakan dalam menentukan arah kiblat. Bisa dipakai dalam menentukan arah kiblat. Nah, di sini ada satu trivia gitu ya yang menarik dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu tentang orang yang berijtihad tentang arah kiblat, tapi ada dua orang dan ijtihadnya masing-masing berbeda gitu ya, berbeda. Di sini kata penulis, dia bilang rahimahullah taala, fa in ijtahada mujtahidan fakhtalafa jihatan lam yatba ahaduma al-akhar wa yatba'ul muqallidu awthaqahuma indahu. Jadi ada dua orang. Ada dua orang misalnya Ahmad dengan Zaid. Zaid bilang arah kiblat ke barat. Si Ahmad bilang arah kiblat ke utara nih, ke utara. Nah, maka ketika ada yang seperti ini, maka si Ahmad nggak boleh bermakmum sama Zaid dan si Zaid juga nggak boleh bermakmum sama Ahmad, gitu. Karena mereka dua-duanya mampu untuk menentukan arah kiblat, dan ya kebetulan aja arahnya berbeda. Maka yang seperti ini nggak boleh menjadi makmum kepada yang lain gitu. Jadi apa yang mereka tentukan, nah itulah pegangan buat dia sendiri. Sehingga si Zaid nggak boleh, dia bilang menurut saya arah kiblat udah kok ke barat, kata Ahmad ke utara, terus ya udah deh gue ikut lo aja deh, gue ngadap ke utara juga deh. Nah, yang seperti ini nggak boleh, gitu, nggak boleh. Tetapi dia harus megang dengan pendapatnya, dengan hasil ijtihadnya sendiri. Tentunya ijtihad di sini bukan ijtihad secara fikih mujtahid gitu ya, bukan. Tapi ijtihad di sini adalah berusaha dari segi bahasa, berusaha gimana caranya menentukan arah kiblat, dan dia punya skillnya. Gitu. Sehingga di sini bukan masalah mujtahid harus hafal sekian ini, hafal ayat ahkam, enggak begitu gitu. Tapi fa ini ijtihada, kata-kata ijtihad di situ adalah orang yang punya skill menentukan arah kiblat, kemudian dia berusaha dalam menentukan arahnya. Jadi si Ahmad maupun si Zaid ini nggak boleh jadi makmum satu dengan yang lain. Nah, terus kalau ada orang yang lain gimana, Ustaz? Ada muqallid gitu. Misalnya siapa ya? Si Budi. Nah, maka si Budi dia tinggal milih yang dia yakini, ya kan? Ya, antum mau milih yang mana nih? Mau milih ikut Ahmad atau mau milih ikut Zaid? Maka si Budi ya tinggal milih. Menurut ana sih, walaupun si Ahmad itu lebih rajin sholatnya, tapi kalau masalah geografi, untuk masalah arah-arah beginian, si Zaid lebih ahli. Ana ikut Zaid aja deh. Nah, yang kayak begini boleh. Jadi memang disarankan gitu. Bagi yang muqallid nggak bisa menentukan apa-apa, dia tinggal ngikutin orang yang dia lebih percaya. Wa man shalla bi ghairi ijtihadin wala taqlidin qada in wajada man yuqalliduhu. Sekarang kalau orang yang sholat menghadap kiblat, tapi dia nggak yakin. Makanya di sini kata penulis tanpa ijtihad, tanpa taklid. Gitu. Jadi menghadap kiblatnya itu nebak-nebak aja, nebak-nebak.
pakai feeling, ya kan, ataupun apapun, gimana? Nah, yang seperti ini, kalau misalnya seperti ini bagaimana, Ustaz? Kalau yang seperti ini, maka kata penulis rahimahullahu taala itu dia harus mengqadha ketika ada orang atau informasi yang valid untuk diikuti. Jadi contoh misalnya kita lagi dari Jakarta safar mau ke Bandung. Ketika di Bandung, subhanallah, di tengah rest area itu nggak ada siapa-siapa, mihrabnya juga nggak ada di tempat musolanya, HP juga mati. Akhirnya kita bingung, aduh ini mana nih ya, aduh ngadep mana nih. Akhirnya kita nebak-nebak aja deh, udahlah bismillah deh. Allahu Akbar. Dia udah sholat, ternyata ada orang yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang datang langsung bilang, Mas, arah kiblatnya bukan ke sana. Loh, kemana Pak? Ke situ. Oh ya udah, berarti dia harus qadha. Berarti saat itu dia harus qadha. Itu kalau arah kiblatnya salah. Kalau arah kiblatnya benar gimana, Ustaz? Gitu, sama. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, pokoknya kalau orang sholat menghadap kiblat tapi dia nggak yakin arah kiblatnya, terus tiba-tiba datang informasi yang valid, qadha. Diulang sholatnya. Jadi walaupun kita nebak-nebak mana dia, udah sinilah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada orang yang datang, kita tanya, Pak, kiblat kemana sih? Ke sana. Oh, alhamdulillah, berarti udah benar. Nah, ini nggak bisa, dia tetap harus ulang. Kenapa? Karena dalam permasalahan menghadap kiblat ini nggak boleh nebak-nebak, nggak boleh pakai feeling, gitu. Nggak boleh dia nebak-nebak di sini atau pakai feeling di sini. Dia harus yakin. Makanya di sini di syarat yakin itu disebutkan oleh penulis. Itu dia harus yakin. Gitu. Kiblat kemana? Nggak boleh nebak-nebak, nggak boleh pakai feeling. Sehingga kalau misalnya nanti setelah dia sholat yang arah kiblatnya nebak-nebak, kemudian nanti ada orang yang datang kasih tahu informasi arah kiblat yang benar, maka suka nggak suka dia harus mengulang sholatnya. Ya berbeda halnya kalau misalnya emang udah nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa ditanyain, ya kan? Terus orang juga udah nggak ada, maka ini orang tetap harus sholat ya sesuai dengan kemampuannya dia. Gitu. Ya tetap gitu. Ya ngadep kiblatnya nebak-nebak, ya kalau emang harus nebak-nebak ya udah nebak-nebak. Tapi kan ya sangat jarang gitu ya. Masa iya nggak ada siapa-siapa yang bisa ditanyain, HP mati terus 24 jam atau 48 jam nggak ada yang bisa dinyalain apa segala macam. Nah, ini merupakan skenario yang bisa dibilang ekstrim dan sangat-sangat jarang terjadi. Yang sering terjadi itu adalah walaupun kita sudah nebak, nanti beberapa saat kemudian masih ada orang yang kemudian lewat, bisa ditanya atau bisa ngecas HP dulu. Nah, yang seperti ini penting bagi kita supaya kita nggak menggampangkan tentang arah kiblat dalam sholat. Baik. Wa man shalla bi ghairi ijtihadin wala taqlidin qadha in wajada man yuqalliduhu wa yajtahidul 'arif bi adillatil qiblah li kulli shalah wa yusalli bi tsani wa la yaqdi ma shalla bil awal. Ini tentang orang yang udah memiliki skill gitu tentang arah kiblat. Ini tambahan gitu ya. Pembahasan tambahan. Jadi kalau orang misalnya mampu dalam menentukan arah kiblat. Mampu dalam menentukan arah kiblat, maka dia wajib menentukan arah kiblat untuk setiap sholat. Jadi ini ketika udah nggak ada informasi valid maupun nggak ada mihrab yang bisa dilihat.
Sebagaimana tadi ya konteks yang pertama gitu ya, bahwa kiblat itu bisa diketahui lewat informasi yang valid. Yang kedua itu lewat mihrab, tinggal ngelihat. Nah, kalau ini dua-duanya nggak ada, jadi kita harus menentukan gitu, baik lewat matahari, bulan, terbenamnya segala macam. Nah, ketika dalam konteks yang seperti itu dia menentukan kiblat untuk setiap sholat, dan wa yusolli bitsani wa la yaqdi ma shalla bil awal. Dan kalau misalnya arah kiblatnya dia ya namanya ijtihad gitu ya. Ijtihad, dan ini bukan sesuatu yang dia yakini gitu ya. Maka arah kiblatnya itu berubah. Misalnya ketika duhur, dia bilang kayaknya ke barat nih. Ke barat nih. Pas asar dia lihat-lihat lagi, barat atau mana nih ya? Apa selatan ya? Apa selatan ya? Selatan deh. Gitu, selatan. Jadi diganti nih. Maka yang ketika orang yang seperti ini, maka zuhurnya tetap sah, asarnya tetap sah, dan nggak perlu mengqadha. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, wa yusalli bitsani, maka sholat yang berikutnya wala yaqdi ma shalla bil awal, tanpa harus mengqadha sholat yang sebelumnya. Sholat yang sebelumnya. Ya tentunya konteksnya itu adalah konteks yang udah harus menentukan arah kiblat dan dia udah nggak punya apa-apa lagi kecuali apa yang ada di sisi dia, baik berupa matahari, bulan, bintang, kecuali yang seperti ini. Dan kembali yang seperti ini bisa dibilang jarang konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini tentang permasalahan menghadap kiblat, ya insya Allah alhamdulillah udah beres. Nah, insya Allah ya karena masih ada waktu nih, kita lanjut kepada syarat sholat yang berikutnya, yaitu tentang niat. Kata penulis rahimahullah taala, wa minha an-niyah. Gitu. Dan di antara syarat-syarat sah sholat itu adalah niat. Jadi harus niat. Niat itu merupakan syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Nah, gimana rinciannya? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, dia bilang, fayajibu ayyanwiya aina sholatin mu'ayyanah. Mu'ayyanah. Kemudian yang berikutnya, wala yushtaratu fil fardi wal ada wal qadha wal nafl wal i'adah niyatuhun. Gitu. Jadi niat itu wajib. Itu harus gitu ya, harus. Ini merupakan syarat. Yang perlu diniatkan itu apa? Yang perlu diniatkan itu adalah sholat tertentu. Sholat tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau sholat apa nih? Mau sholat zuhur. Mau sholat zuhur, niat kita cuma, ini sholat zuhur. Udah cukup. Udah selesai itu. Jadi kalau cuma begitu doang Ustaz, udah cukup. Gitu. Jadi ketika takbiratul ihram, niatnya zuhur nih. Zuhur nih. Ini asar nih. Ini tarawih nih. Ini isya nih. Ini subuh nih. Ini qobliyah nih. Ini ba'diyah nih. Gitu. Maka sholat tertentu. Jadi sholatnya doang. Gitu. Maka yang seperti ini sudah mencukupi. Gak perlu ditambah-tambahin yang lain. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, wala yushtaratu, gitu. Tidak disyaratkan jenis sholatnya fardu atau sunnah gitu ya. Kemudian juga tidak disyaratkan apakah ini qadha atau bukan. Maka ini nggak perlu masuk. Kan kalau misalnya di Indonesia gitu, dia bilang usolli fardu. Nah, kalau misalnya fardunya nggak pakai sekalipun, kita bukan ngomongin talafut bin niyah ya, gitu. Tapi dalam niat kita, misalnya Anda mau sholat zuhur nih,
saya sholat zuhur fardu gitu. Fardunya nggak pakai fardu sekalipun nggak masalah. Jadi cuma cukup ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya, udah cukup tuh. Jadi tanpa harus ditain gitu, ditentukan apakah ini fardu, apakah ini sholat sunnah, apakah ini qadha atau bukan. Nah, yang seperti ini nggak perlu ditentukan dalam niatnya. Nah, sekarang permasalahannya kapan niat itu dihadirkan. Ini kadang kita luput nih. Niatnya kapan sih? Niatnya kapan? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala dia bilang wa yanwi ma'at tahrimah. Maka yang paling afdol itu adalah niat bareng sama takbiratul ihram. Jadi niat bareng sama takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita hadirkan niatnya. Allah akbar. Allah akbar. Nah, ini maghrib nih. Allah akbar. Nah, ini yang paling afdal, niat ketika takbiratul ihram secara bersamaan. Ya kalau itu rada susah juga, Ustaz. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya dia dikit-dikit. Nah, ini boleh. Makanya kata penulis rahimahullah taala dia bilang walahu taqdimuha 'alaiha bi zamanin yasirin fil waqt. Yang boleh kan? Ini paling afdol gitu. Tapi boleh juga niat sebelum sholat tapi waktunya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Artinya kalau misalnya sholat duhur jam 12. Terus dia niat dari jam 10, nah ini bukan niat namanya. Ini tidak terhitung niat. Gitu. Tidak terhitung niat kenapa? Ya Allah, antum dari jam 10 gitu. Sholat zuhur masih 2 jam lagi. Gitu. Itu namanya bukan niat. Ya kata para ulama ini namanya azam gitu. Baru bertekad saja melaksanakan sholat zuhur, tapi nggak terhitung niat secara fikih. Ustaz, kalau udah wudhu gimana? Kan begitu kan permasalahannya. Misalnya dia wudhu nih. Dia wudhu 11.50 gitu. 11.50. Kemudian pas dia sholat takbiratul ihram gitu ya. Dia takbiratul ihram. Dia tidak menghadirkan niat. Nah, ini bagaimana? Maka yang dihitung adalah ya dia ketika dia wudhu ya otomatis antum nih wudhu buat apaan? Kan gitu ya. Ya wudhu buat sholat lah. Kalau sholat jam segini nah sholat zuhur namanya gitu. Maka yang di sini udah terhitung niatnya, tapi terhitungnya di sini dan waktunya juga nggak terlalu jauh. Gitu. Maka yang seperti ini ala kulli hal masalah niat ini gampang, jangan sampai jadi was-was, jangan sampai terlalu ekstrim. Niat takbiratul ihramnya harus pas banget, nggak boleh lebih sedetik, nggak boleh kurang sedetik. Jadi zuhur, jadi Allahu Akbar ini zuhur. Nggak perlu gitu. Ini permasalahan mudah gitu. Yang penting udah ada di dalam hati, zuhur Allahu Akbar. Mau sholat apa nih? Asar, oke, Allahu Akbar. Yang seperti ini udah masuk ke dalam yang afdol. Dan kalau memang mau dikedepankan sebelumnya pun ya ketika wudhu pun itu juga sudah terhitung. Jadi insya Allah permasalahannya gampang. Orang ya kalau udah wudhu, udah jalan ke masjid, ya kan udah pakai baju sholat, ya itu udah kehitung niat gitu. Udah kehitung niat yang jelas harus dihadirkan ketika itu ya sholatnya sholat apa gitu. Karena memang di sininya sholat tertentu ini dijadikan syarat. Ustaz, nah, thayyib. Kita lanjut ya. Gitu. Kita lanjut kata penulis di sini fa in qata'aha fi athna'is salati
au taraddada batalat. Kalau misalnya niat batal gimana, Ustaz? Jadi lagi sholat, kemudian dia niat membatalkan. Niat membatalkan, maka yang seperti ini batal. Maka yang seperti ini batal sholatnya. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar. Aduh, gue batalin aja di sholat ini. Nah, itu udah batal tuh. Udah batal tuh. Walaupun baru niat doang gitu, itu udah batal. Sama kayak fikih puasa gitu ya. Fikih puasa, dia lagi lihat iklan gitu. Lihat iklan sirup marjan. Sirup marjan enak banget ya. Apa Nutrisari, apa Blewah kali ya, ntar pas buka. Apa sekarang aja kali ya, gue udah haus banget nih, sekarang aja deh. Ah, itu udah batal tuh puasanya. Walaupun belum minum karena udah niat batal. Sama sholat pun begitu. Jadi ketika dia sholat, kemudian dia niat batal, maka sholatnya pun batal. Sholatnya pun batal. Insyaallah 7 menit lagi. Wa in qalaba munfaridun fardahu nafla fi waqtihi al-muttasi' jaz. Tentang ngerubah niat. Jadi sekarang permasalahan merubah niat. Boleh nggak sih Ustaz merubah niat? Ya kan? Berubah niat, maka jawabannya boleh. Jaz boleh, tapi konteksnya ini harus jelas. Konteksnya harus jelas. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, sholatnya sendirian. Sholatnya sendirian ini di Zadul Mustaqni, tapi di kitab-kitab Hambali yang lain itu ditambahin dan makmum. Artinya kalau imam nggak boleh ganti niat. Kenapa? Karena kalau imam ganti niat, sholatnya makmum batal. Sedangkan imam itu kata Rasul SAW, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Penjamin apa? Penjamin sholatnya makmum. Jadi nggak boleh main ganti-ganti niat kalau imam. Tapi kalau orang sholatnya sendirian, munfarid atau makmum, nah ini masih boleh. Jadi sholatnya sendirian atau makmum, dan yang diganti derajatnya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Contoh dari fardu ke sunnah. Nah ini kan jadi turun gitu. Apa nih? Jadi yang itu adalah diganti dari derajat yang lebih tinggi, dari fardu ke sunnah. Nah ini boleh dari fardu ke sunnah. Tapi kalau dari sunnah ke fardu, maka ini udah tidak boleh gitu. Dan waktu fardu masih luas gitu ya. Kayak contoh misalnya nih, ini yang paling sering teraplikasikan gitu ya. Kita lagi di pusat perbelanjaan, ternyata baru sholat duhur jam 1:30. Ya mungkin habis makan siang terus meeting. 1:30 kita masuk ke musola, Allahul Musta'an, kagak ada orang. Sedangkan sholat jamaah wajib gitu ya. Ya tentunya bagi laki-laki gitu. Aduh, sholat jamaah wajib. Tapi kagak ada orang nih di musola, udah 1:30. Ya udah deh. Ya udah, bismillah ya, mau gimana lagi gitu kan? Orang nggak ada orang, ya udah bismillah, sholat duhur. Allahu Akbar. Dia udah niat sholat duhur nih. Sholat duhur. Di rakaat kedua tiba-tiba ada orang masuk. Dua orang masuk, dia sholat jamaah. Wah, tuh orang jamaah nih. Ya udah deh, kalau kayak gitu saya ganti niat sholat saya, diganti niat sholatnya, ganti ini sholat sunnah, habis itu dia gabung ke jamaah untuk mendapatkan jamaah. Maka yang seperti ini boleh, yang seperti ini boleh
dan nggak ada pembahasan. Alhamdulillah. Boleh, memang boleh dan disarankan yang seperti itu. Disarankan yang seperti itu supaya tetap mendapatkan jamaah. Paham ya? Gitu. Jadi memang boleh merubah niat, tapi dengan konteks yang ini sudah dibahas. Wa in intaqala bi niyatihi min fardin ila fardin batala. Ustaz, kalau misalnya ganti dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain, ini nggak boleh. Batal sholatnya. Batal fardunya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sholat zuhur, Allahu Akbar. Ya Allah, kok sholat zuhur sih niatnya? Ini kan udah 3:30. Asar deh. Ini nggak boleh. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Atau misalnya dia sholat asar. Allahu Akbar, sholat asar. Kemudian ingat, Allahu Akbar. Kan gue belum sholat zuhur. Ayo udah deh, ganti deh. Ini sekarang sholat zuhur. Yang kayak begini juga nggak bisa. Gitu. Harus diulang. Kalau nggak diulang, ya sholat fardunya nggak sah, tapi tetap dapat pahala sholat sunnah. Tapi itu merupakan pembahasan lain lah. Baik. Nih, baik. Nah, sekarang tentang permasalahannya saya masuk. Oke. Nah, sekarang tadi kita udah bahas tentang permasalahan niat, ya yang dipentingkan itu adalah sholat tertentu. Kalau fardu atau sunnahnya memang enggak, qadha atau bukan enggak. Tinggal permasalahannya kalau jadi imam atau makmumnya bagaimana, Ustaz? Perlu enggak? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala wa tajibu niyatul imamati wal i'timam. Jadi kalau niat makmum sama niat imam, ini wajib ditentukan. Jadi niat imam dan niat makmum ini dipersyaratkan. Makanya di dalam mazhab Hambali itu ketika misalnya ada orang sholat, ya kan, biasa nih misalnya yang biasa terjadi gitu, misalnya ada Ahmad sholat, kemudian datang Zaid sholat juga, jamaah nih dia nih, jamaah. Ketika jamaah datang lagi tiba-tiba si Umar datang, masbuk nih dia. Umar masbuk. Ya kan? Ahmad sama Zaid selesai salam, Umar berdiri. Ketika Umar berdiri, datang lagi si Budi. Nepuk pundaknya Umar. Ya kan? Mengisyaratkan ya dalam bahasa Betawinya, lo jadi imam ya. Lo jadi imam, gue jadi makmum. Gitu. Maka nih yang seperti ini sah nggak sholatnya si Budi? Gitu. Maka menurut mazhab sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena si Umar ketika dia datang sholat, dia niatnya ini sebagai makmum. Si Umar ini niatnya sebagai makmum. Ketika dia berdiri sekalipun, tadi makmum, sekarang sholat sendirian. Gitu. Tiba-tiba Budi datang mengisyaratkan lo jadi imam ya, gue jadi makmum. Umar harus ngerubah niat jadi imam. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa di dalam mazhab Hambali. Tentunya berbeda dengan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, ketika misalnya dalam mazhab Hambali itu nggak boleh nepok pundak lagi. Jadi sholatnya kayak rantai gitu. Masbuk. Berikutnya selesai dia assalamualaikum warahmatullahi, kita berdiri, ada lagi yang nepuk punggung kita. Ya kan, kita assalamualaikum warahmatullahi, ada orang lagi yang nepuk pundaknya si fulan lagi. Jadi terus-terusan gitu jamaahnya. Maka yang seperti ini tidak sah di dalam mazhab Hambali. Kenapa? Karena niat imam dan i'timam, niat makmum itu harus ada ketika sebelum sholat. Ya namanya niat gitu, namanya syarat gitu ya. Berarti dia berada di luar sholat. Fa innawal munfaridul i'timam lam yasih. Nah, ini yang tadi sebagaimana disebutkan. Jadi kalau misalnya orang udah sholat sendirian,
sholatnya niatnya munfarid, terus dia ganti gitu, gue nggak munfarid dah, gue jadi makmum. Jadi makmum ini nggak sah. Kaniyati imamatihi fardho gitu. Sama kayak niat berimam pun juga sama demikian. Wa inin fardha mu'tammun bila udhrin batalat gitu. Jadi kalau terakhir masih ada juga yang lain. Sampai kapan sih? Cukup sampai sini kali ya. Udah jam 6:30 lewat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan dikit lagi tentang niat sholat, dan setelah itu kita udah bisa masuk kepada sifatus sholat, ya, sifat sholat Nabi gitu ya, yang bahasanya zaman sekarang. Nah ini terkait tentang niat imam dan makmum, ini mungkin yang biasa terjadi perbedaan pendapat, ya. Adapun yang dalam pendapat resminya madzhab Hambali, maka kalau orang udah niat sendirian nggak bisa ngerubah jadi imam. Kalau kita udah tadi sholatnya sendirian, nggak bisa merubah tiba-tiba jadi sholat, gue jadi makmum. Nah ini juga nggak bisa. Jadi memang harus ketika mau sholatnya mau jadi apaan nih? Jadi imam apa jadi makmum? Gitu. Jadi kalau memang jadi makmum, ya ntar tiba-tiba ditepok pundak, nggak bisa jadi imam. Begitu. Yang seperti itu ya. Insya Allah mudah difahami. Hada wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tafadhol. Bisa lewat chat atau tunggu bentar ya, anak unmute dulu. Bisa lewat chat ataupun bisa bertanya langsung. Ini kita baca lewat chat dulu ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan menggabungkan niat sholat sunnah, Ustadz? Misalkan orang masuk masjid, ia niatkan untuk sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu dalam 2 rakaat sholat. Maka yang seperti ini merupakan kebaikan ya. Orang yang udah ngerti fikih bahwa niat-niat sholat sunnah itu bisa digabung, sehingga dia masuk ke masjid, dia gabungkan niatnya sholat tahiyatul masjid, kemudian dia gabungkan itu juga dengan sunnah rawatib dan sholat sunnah wudhu menjadi satu ini, maka yang seperti ini boleh dan pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau pahalanya yang dia niatkan itu 3 sholat, insya Allah dia dapat tiga pahalanya. Apabila dalam perjalanan dari Jakarta ke Jayapura, maka apakah tetap sah sholatnya? Apakah perlu diulang kembali saat sampai kota tujuan? Pertanyaannya apa nih? Ana kurang paham pertanyaannya. Baik, yang berikutnya, kalau di kereta yang sedang kali ya, sevan, kereta yang sevan untuk arah kiblat. Kalau di kereta, Ikhwan kalau ini pas nulis pertanyaan kalau bisa didetilkan gitu ya, karena jawaban itu hanya bisa dibangun atas pertanyaan yang bisa difahami. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Dalam hal makmum masbuk dan ditepuk untuk menjadi imam, apakah yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya kita makmum masbuk, terus ada yang nepuk badan kita, yang nepuk badan kita, ya harapan kita bahwa si makmum ini yang nepuk badan kita ini dia bukan hambali gitu ya. Ya kalau dia bukan hambali ya insya Allah sah buat dia gitu. Tapi buat kita jangan dirubah niatnya jadi imam, enggak. Ya kita tetap makmum. Ya kita tetap makmum gitu. Kalau misalnya ini karena kalau kita di Indonesia ya, karena kebanyakannya banyak yang bermadhab Syafi'i. Tapi kalau misalnya di Saudi gitu, banyak yang bermadhab Hambali, itu kita tinggal kasih isyarat bahwa kita nggak mau jadi imam. Dan ini ma'ruf, ya, sering beberapa kali gitu ketika anak
mau nepok zaman dulu gitu ya, ketika masih belum mengerti, nepok supaya dia jadi imam, ana jadi makmum gitu. Si yang ditepok dia ngasih tangan begini, ngasih tangan ke belakang, ngasih tangan ke belakang sebagai isyarat dia nggak mau jadi imam. Baik. Kalau di kereta yang sedang berjalan untuk arah kiblatnya gimana ya? Kalau pakai aplikasi kan berubah-berubah arahnya. Ya, kalau misalnya yang tadi disebutkan kan memang harus menghadap kiblatnya cuma di awal doang. Menghadap kiblatnya cuma di awal doang untuk sholat selain sholat fardu. Untuk sholat selain sholat fardu. Dan kalau misalnya memang berganti-ganti arah kiblatnya, ya ini nggak masalah. Ini nggak masalah insya Allah. Ketika tepuk pundak tadi sudah dijawab insya Allah. Afwan, ketika kita niat membatalkan puasa dan puasa kita otomatis batal, apakah kita boleh makan dan minum? Nggak boleh. Gitu. Jadi walaupun puasanya batal, dia tetap tidak boleh makan dan tidak boleh minum untuk menghormati bulan puasa. Taib, ada masuk. Kalau kita ditepuk pundak, tidak merubah niat, apakah kita mengucapkan takbir intikal dengan dijaharkan? Kalau ana jaharkan, gitu. Karena untuk membantu, gitu. Dengan asumsi bahwa orang yang di belakang ini bukan hambali, gitu ya. Ini bukan hambali ini, makanya dia nepok pundak. Tapi kalau kita hambali, gitu, dan kita nepok pundak, kan rada aneh, gitu. Karena kita udah tahu, gitu, pendapatnya. Pendapat resminya adalah ya dia nggak boleh ngerubah niat, dan anak pun nggak boleh nepok dia, jamaahnya nggak sah gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nepok, ya asumsinya dia bukan hambali, ya anak tinggal bantu dia sholat jamaah aja karena sah buat dia walaupun anak niatnya tetap sebagai makmum, ya takbir intiqolnya dikeraskan gitu. Kalau memang bacaannya perlu dikeraskan sekalipun juga nggak ada masalah, karena memang sholat sendirian pun boleh dikeraskan takbirul intiqolnya, boleh dikeraskan bacaannya ketika maghrib, isya ataupun subuh gitu. Jadi insya Allah pengerasan suara kita itu untuk ngebantu belakang gitu, bukan dalam artian kitanya jadi imam, enggak, karena secara niat kita tetap sesuai dengan niat sholat kita pertama kali, yaitu kita sholat menjadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, untuk sholat fardu di kereta yang sedang berjalan. Maka untuk sholat fardu yang di keretanya sedang berjalan, dicek dulu, ya kan, berangkatnya jam berapa. Kadang orang ngegampangin aja, udah ntar aja di kereta, udah ntar aja di pesawat. Loh, emang kereta jalannya berapa jam? Emang jalannya berapa jam? Gitu. Kan gitu kan, jalannya berapa jam? 2 jam, 3 jam, 6 jam. Nah itu kan ada yang namanya ada yang namanya jamak, ya kan? Bisa dijamak takdim dulu atau bisa dijamak takhir dulu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dijamak dan harus sholat di atas kereta, maka kita sholat sesuai dengan keadaan kita di kereta untuk menghormati waktu sholat. Nanti ketika udah sampai, sholat itu tetap diulang. Sholatnya tetap diulang. Untuk sholat fardu ya. Gitu. Sehingga kita harus tahu bahwa sholat fardu dan menghadap kiblat ini syaratnya nggak main-main. Syaratnya nggak main-main. Gitu. Harus diulang, Ustaz. Nanti udah sampai harus diulang. Harus diulang. Terus ntar pas di atas kereta kita mendingan nggak sholat dong, Ustaz, kalau misalnya harus diulang. Di atas kereta juga harus sholat karena untuk menghormati waktu sholat. Menghormati waktu sholat, dan ketika udah sampai harus diulang. Nah, ini masalah sholat bukan masalah gampang ya, Kon. Gitu. Jadi masalah yang syaratnya itu ketat. Gitu. Jadi kita nggak boleh menggampangkan, ya pokoknya udahlah gampang lah di kereta. Ya, mau kemana gitu, kan gampang. Gitu. Dari sekian banyak kereta, antum pilih jadwal yang sesuai dengan sholat gitu, jangan kebalik gitu. Ya alhamdulillah gitu. Orang kalau misalnya memang perhatian dengan sholatnya yang seperti ini, dia pasti akan mikir, ntar gue sholatnya di kereta bagaimana. Nah ini harus jadi pedoman bagi kita bahwa waktu sholat ini merupakan waktu yang fatal buat kehidupan kita sehari-hari. Yang lain-lain ngikutin waktu sholat.
Jangan waktu sholat ngikutin yang lain. Dan alhamdulillah waktu sholat ada yang namanya jama, ada waktu sholatnya juga yang bisa ditunda kayak zuhur, asar. Nah ini yang seperti ini insya Allah wajib kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila sholat melaksanakan sholat fardu di kendaraan. Sholat fardu nggak boleh di kendaraan, akhi. Apabila saat melaksanakan sholat fardu di kendaraan di pesawat yang membelakangi kiblat, apakah tetap sah sholatnya? Jadi kalau sholat fardu di kendaraan tadi anak kira mobil, tapi karena antum sebut pesawat, maka di pesawat itu bisa sholat, bisa sholat, bisa ke dapur gitu ya, bisa ke dapur numpang sholat bisa. Tapi kalau ternyata memang nggak dikasih, ini karena ke Jayapura gitu ya. Tapi kalau misalnya penerbangannya itu ke Mekah gitu, ke Saudi gitu ya, ke Madinah ataupun ke Jeddah, itu di belakang itu ada musola. Tinggal ke belakang ke musola itu di layarnya itu udah ada kiblat ke arah sana. Nah itu insya Allah nggak apa-apa gitu. Tapi karena ini ke Jayapura ya mungkin nggak dikasih gitu ya. Kita ke dapur, kita numpang sholat nggak dikasih. Maka seperti tadi pertanyaan di kereta. Maka kalau memang kita harus waktu sholatnya itu sholat di pesawat, kita saat itu sholat sesuai dengan keadaan kita, dengan dudukkah, dengan nggak menghadap kiblat kah, ya udah kita sholat untuk menghormati waktu sholat. Nanti pesawat udah mendarat, itu diqadha, diulang lagi, diqadha. Yang seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, insya Allah apabila ada pertanyaan tambahan bisa diajukan lewat grup WhatsApp. Dan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijawab oleh ana insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.